Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami di dalam Kristus. Kami bersyukur kalau Tuhan kembali mengizinkan kami bersekutu dalam firman-Mu. Karena itu kuduskan hati dan pikiran kami, berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 17 September 2025, diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ibrani 12 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni patogar hamuma tangan naso marnangon, dohot ulu nitot na teluk-teluk. Patigor hamuma sidalanan ni patmuna, asa unang lamsitik na papang, asa sumuang malum nian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, kita tahu menjadi orang Kristen yang sesungguhnya bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan ketekunan, kekuatan, dan kesabaran, serta hati yang saling peduli satu sama lain. Karena hidup sebagai orang Kristen ada kalanya seperti seorang atlet atau pelari yang harus berlari dalam pertandingan lari yang amat jauh dan melelahkan. Dibutuhkan kekuatan, diperlukan juga penopang supaya kaki tidak menjadi lemah. Diperlukan kebiasaan atau berlatih, atau seorang pelatih yang sungguh-sungguh bisa melatih dan mau latihan dengan keras. Saat latihan keras diadakan, bisa orang merasa sakit, lelah, dan hampir menyerah, bahkan ingin mundur. Namun atlet sejati dia tahu bahwa hal itu dihadapi jika mau jadi pemenang. Dia harus mau dilatih dan dibentuk dan mau berlatih dengan keras agar dia pada akhirnya dimampukan melewati pertandingan dan menjadi pemenang. Begitu juga dengan orang beriman yang percaya kepada Yesus, harus berjuang dan berlatih dengan keras. Latihannya bukan hanya latihan badani atau secara fisik, tetapi juga latihan rohani, psikis. Maka firman hari ini mengingatkan dan menghimbau bagaimana orang yang sudah percaya, yang sedang diperhadapkan waktu surat Ibrani ini dituliskan, orang-orang percaya sedang menghadapi penderitaan, pergumulan, bahkan penganiayaan. Maka ada kalanya mereka menjadi lemah, jadi dibutuhkan untuk saling menguatkan. Maka dihimbau dalam firman ini, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, agar menguatkan diri sendiri. Kalau dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah dan kaki yang lutut yang goyah, ini yang pertama perlu menguatkan diri sendiri, berusaha untuk menjadi kuat, walau kekuatan yang kita terima itu bukan dari diri kita saja, tetapi dari Tuhan. Namun kita sendiri harus berusaha. Walau ada bantuan, bisa ada penopang, tetapi sebenarnya harus dari diri kita sendiri. Kesadaran untuk menguatkan diri sendiri untuk bisa tetap kuat. Semangati dirimu, jangan menjadi lemah.
kuatkan hatimu dan tetap semangat, karena ketika hati pikiran sudah menjadi lemah, kaki pun akan goyah dan tidak bisa berjalan dengan berdiri teguh, dan tangan pun akan menjadi lemah. Karena itu saudara-saudaraku diminta, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah tangan yang lemah, kuatkanlah lutut yang goyah. Dimulai dari diri sendiri tadi saya katakan. Lalu yang kedua, menguatkan orang lain. Ini dia harus peduli satu sama lain, karena dalam persekutuan itu ada yang kuat, ada yang lemah imannya. Maka ketika ada yang lemah, yang kuat wajib menguatkan yang lemah. Karena itu hal yang harus kita lakukan juga untuk menguatkan orang lain, bukan hanya menghadapi orang lain itu, tetapi juga dikatakan dalam hal ini ayat 13, luruskanlah kakimu. Artinya kita harus berjalan dengan jalan yang benar, sehingga orang-orang yang lemah itu bisa meniru, bisa melihat, supaya kekuatan yang kita miliki itu untuk berjalan di jalan bagi kaki yang lurus, yang benar. Jalan itu adalah Yesus yang adalah kebenaran. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau kita mau meluruskan jalan bagi kaki kita, tidak ada kata lain selain dari hidup di dalam Yesus. Karena dialah jalan yang harus kita lalui jika kita mau menjadi pemenang. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan hal yang penting itu tadi, jika kita mendapat kekuatan, maka kita harus menguatkan orang lain, memberi semangat, menggairahkan semangat orang yang hampir putus asa, dan menguatkan kembali orang yang sudah kehilangan kekuatan. Saya katakan tadi, surat ini disampaikan ketika orang-orang percaya, orang-orang Kristen sedang menghadapi pergumulan, penderitaan, sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika umat itu hampir berada atau sudah berada dalam pembuangan. Nabi Yesaya mengingatkan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yesaya 35 ayat 3. Artinya setiap umat Allah, setiap kita dalam perjalanan hidup ini, kalau orang bijak mengatakan hidup ini adalah perjuangan, maka berjuanglah. Dalam perjuangan itu kita tidak bisa sendiri. Ketika kita sudah kuat, kita tidak terlalu kuat untuk terus berjalan jika kita hanya sendiri. Maka kita harus juga menguatkan sesama kita, jangan sampai hidup kita melemahkan orang lain. Itu sebabnya dikatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Maksudnya, jika ada orang sudah lemah atau kakinya sudah seperti kaki yang pincang, yang tidak sanggup lagi berdiri oleh karena penderitaan dan pergumulan hidup, jangan sampai hidup kita juga melemahkan mereka. Tetapi bagaimana kita membuat yang sakit itu menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Jangan sampai sekali lagi, karena kata-kata atau perbuatan kita atau jalan yang kita tempuh, justru mereka yang hampir jatuh. Dalam hal ini digambarkan kaki yang pincang jangan sampai terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, karena itu mari berjuang dalam iman, memohon kekuatan dari Tuhan, dan bagaimana kita juga untuk saling menguatkan. Banyak hal yang melemahkan semangat kita dalam perjalanan hidup, dalam pelayanan. Tetapi ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita mau peduli satu sama lain, saling menolong, memang ada hal yang bisa kita kerjakan dengan bertolong-tolongan, tetapi ada beban yang harus kita pikul sendiri. Dia yang akan menguatkan kita, Yesus, sumber kekuatan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memberi petunjuk jalan mana yang harus kita lalui. Sekali lagi, Dia telah membaharui hidup kita dengan menebus kita dari kuasa dosa. Maka Dialah sumber kekuatan kita, dan kita yang sudah dikuatkan wajib menanggung kelemahan yang ada.
kita yang sudah dipulihkan wajib membawa pemulihan atau kesembuhan. Untuk itu Tuhan yang menguatkan kita dan menyertai kita agar kita tetap kuat dan bisa menguatkan orang lain. Jangan pernah menjadi melemahkan orang lain, tetapi biarlah hidup kita hidup untuk menguatkan orang lain. Kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk saling menguatkan dan berusaha menjaga diri kami, supaya diri kami, hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang justru melemahkan perjuangan bersama di tengah-tengah persekutuan kami sebagai orang beriman. Begitupun di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Jadikan kami menjadi pembawa kekuatan, jadikan kami menjadi pembawa kesembuhan, jadikan kami menjadi pemberi semangat bagi mereka yang hampir putus asa. Jangan biarkan kami Tuhan menyebabkan orang justru jatuh atau menjadi putus asa, tetapi biarlah hidup kami menjadi contoh bagi yang lemah imannya. Dan jika kami lemah, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Berkati bangsa dan negara kami, dan mampukan para pemerintah kami juga untuk memberi kekuatan, kesejahteraan, dan sukacita bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani apapun pergumulannya. Biarlah semuanya boleh tetap di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mohon pengampunan-Mu, dan dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.